Selamat tahun baru. Kita bersyukur ya 4 hari sudah dapat kita lewati bersama-sama. Nah hari ini kita akan bersama-sama membahas satu firman Tuhan yang harus menjadi landasan bagi kita di dalam melangkah di dalam tahun 2026. Saya akan melandasi dengan satu ayat firman Tuhan yaitu dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama 2 ayat ini yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Mari kita baca. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, banyak orang itu menutup tahun seperti yang difirmankan, dikotbahkan oleh Pendeta Emeritus Daniel minggu lalu, yaitu dengan kaleidoskop. Yaitu dengan apa? Melihat ulang potongan-potongan masa lalu. Sudah pasti saudara pada masa-masa lalu, tadi liturgos katakan ada yang indah, ada kehilangan, ada air mata, tapi juga ada sukacita. Semua terpampang jelas dan nyata. Tapi saya mau ingatkan semuanya itu sekarang sudah ada di mana? Belakang. Namun firman Tuhan hari ini kembali berkata dan mengingatkan kita. Ingat loh ya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Saudara, Tuhan tidak melarang kok kita belajar dari masa lalu. Tetapi Tuhan itu tidak mau kita tuh hidup terikat olehnya. Karena itu saat memasuki tahun baru, yang kita butuhkan, saya ingatkan, bukan lagi kaleidoskop, melainkan kompas. Kaleidoskop itu melihat ke belakang, tapi kompas itulah yang menunjukkan arah ke depan. Arah yang benar, arah yang harus kita jalani. Itulah sebabnya dari Yesaya 43 ayat 18-19 kita dapat belajar setidaknya ada 3 kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk memasuki tahun baru. Yaitu yang pertama, tahun baru itu menuntut kita untuk melepaskan, menanggalkan yaitu masa lalu kita. Ayat 18 berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Sekarang ini banyak orang sedang mengagung-agungkan dan menyibukkan diri dengan yang namanya nostalgia. Lihat saja saudara dalam dunia mode. Model tahun 60-an, model tahun 70-an. Lah kok tiba-tiba muncul kembali, betul? Kalau kita jalan-jalan nang mall, loh modelnya baju itu model zaman cilianku dulu. Bukan cuma dunia mode saudara, tapi lagu-lagu jadul juga tiba-tiba populer kembali saat ini. Bukan itu saja, reunian juga lagi viral saat ini. Ketika saya tanya jemaat mau kemana? Dengan malu-malu selalu berkata, reuni Kak. Mau kemana? Reuni Kak. Mau kemana? Reuni. Reuni makin marak. Kenapa? Karena mau bernostalgia. Kita ini suka bernostalgia. Karena ingin kembali mengenang. Yaitu kenangan-kenangan yang tak terlupakan. Tapi firman Tuhan di tahun baru ini jelas berkata, ingat lo ya. Jangan lagi menengok ke belakang. Justru kita itu dipanggil untuk tiung memandang. Yaitu ke depan.
Bukan berarti kita tidak boleh ikut mode, saudara, pada zaman dulu. Tapi dalam kehidupan iman kita dikatakan jangan lagi menengok ke belakang. Bahkan Rasul Paulus pun berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Nah, pertanyaannya mengapa kita tidak perlu mengingat-ingat masa lalu? Karena kalau terus kita mengingat masa lalu, saudara, saya berani katakan otak kita ini menjadi mandek dan cenderung hidup dalam dunia hayal. Bukan itu saja, kita pun tidak akan pernah bisa maju dengan gesit kalau kita terus menoleh ke belakang. Saudara, hari-hari ini banyak orang suka bengong. Hidup dalam dunia hayal. Kenapa? Karena dia sibuk pikirkan masa lalu. Dan saya mau ingatkan orang yang hidup dalam masa lalu kena sindromnya umat Israel. Yaitu akan suka bersungut-sungut. Dan akan suka berkata, aduh. Kalau kita akan mengikuti kehidupan menengok ke belakang. Kita selalu berkata, aduh enak di Mesir dhisik. Ya, seperti orang Israel katakan, saya bisa makan mentimun lah dan macam-macam. Aduh, aku dulu ini kuat. Aduh, aku dulu ini sukses. Aduh, aku dulu ini cantik. Wes pokoknya macam-macam adu-adu dan adu-adu. Saudara, tahun baru ini mari hadapi sekarang. Yaitu dengan tersenyum dan berani berkata, aku kuat di hari ini. Aku akan jayo sehingga aku bisa merebut banyak mujizat di hari ini. Bangkit dan sadar diri bahwa Allah itu sudah sediakan yang terbaik di depan. Karena itu jangan gampang-gampang menengok kembali, yaitu ke belakang. Saudara, orang yang menengok ke belakang pada saat yang bersamaan, saya katakan ia tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Lihat saja fisik kita. Tuhan ini sudah menciptakan 2 tangan bagi kita. Tuhan sudah menciptakan 2 kaki bagi kita. Bahkan Tuhan juga sudah menciptakan 2 mata bagi kita. Meskipun ada mata kiri, ada mata kanan. Tetapi mata mandangnya kemana? Ke depan. Karena itu dikatakan fokus ke depan. Bukan menengok ke belakang. Tuhan menciptakan kita untuk memandang ke depan. Supaya kita bisa maju. Tidak terikat. Tidak terbelenggu. Tidak terhambat. Dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Dan tidak hidup dalam hayalan-hayalan kita. Jadi makna melepaskan itu bukan menghapus, saudara. Ayat ini bukan perintah untuk melupakan sejarah, enggak. Tetapi panggilan untuk hidup yaitu tidak terikat oleh masa lalu. Kenapa? Karena Tuhan tahu masa lalu kita itu bervariasi, beraneka ragam. Bisa berisi banyak kegagalan-kegagalan lah. Bisa berisi banyak kekecewaan lah. Bisa berisi banyak luka batin, penyesalan-penyesalan. Bahkan bisa juga keberhasilan. Lalu kita syukuri terus, kita mandek pikirin terus. Akhirnya membuat kita menjadi puas diri dan menjadi mandek dan tidak bisa maju. Nah, kalau masa lalu terus kita genggam. Kalau masa lalu terus kita pegang kuat-kuat. Maka masa lalu tidak memberi kita kesembuhan. Contohnya gini, saudara. Contohnya kita ini punya luka di paha. Saya kasih contoh ponakan saya sendiri ya, Via. Via ini punya luka kecil di paha. Padahal habis jalan-jalan di mall gitu ya, nggak tahu celkit. Nggak tahu kenapa akhirnya menjadi benjol begitu ya. Tetapi akhirnya yang terjadi adalah kalau luka itu sama Via diuwek-uwek, diotak-atik, digaruk, bahkan dalam arti dibuka.
maka luka itu tidak akan pernah sembuh. Malah apa? Meradang karena infeksi, dan itu terjadi betulan. Luka kecilnya Via itu harus dibawa ke dokter untuk diobati. Kenapa? Karena luka secuil itu tadi melebar, bukan cuma melebar, dalam, dan saya yang lihat ngeri, begitu ya, ngeri. Saudara, tetapi ketika luka itu diobati, ketika luka itu dibersihkan, ketika luka itu ditutup perban, maka sembuh dan pulih. Demikian juga saudara dengan masa kelam kita. Kalau masa kelam kita terus kita pegang, kita buka, kita ingat-ingat, kita utek-utek, saya berani katakan juga tidak akan memberi kesembuhan. Malah akan tambah meradang dan memperpanjang penderitaanmu sendiri. Betul? Karena itu dikatakan tinggalkan. Tutup. Jangan diotak-atik lagi dan jangan diungkit-ungkit lagi. Begitu banyak sekarang ini orang gampang mudah bludrek ya, gampang mudah marah lagi. Kenapa? Suka mengutik-utik. Yaitu masa-masa yang lalu. Saudara, tahun baru itu adalah momen ilahi untuk berkata, Tuhan, aku tidak lagi hidup dari kemarin atau masa lalu. Aku akan lepaskan dan tinggalkan, dan aku akan memandang ke depan. Ingat, bukan karena masa lalu tidak penting, tetapi karena Tuhan punya dan sudah menyediakan masa depan yang lebih penting. Itu yang pertama. Yang kedua, membuka tahun baru. Tuhan ingatkan kepada kita bahwa yang kedua, Dia itu sedang mengerjakan sesuatu yang baru bagi kita. Kita ngelihat di dalam ayat 19. Di sana ayat firman Tuhan berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita ngelihat firman ini diawali dengan kata lihat. Lihat. Artinya apa? Artinya Tuhan mengajak umatnya untuk tidak hanya melihat dengan mata jasmani, tetapi juga dengan mata iman. Saudara, kita ini seringkali terlalu fokus, yaitu pada kondisi padang gurun. Padang gurun itu kering, sepi, berat, banyak badai, banyak ancaman. Sehingga kita tuh tidak menyadari kalau Tuhan itu sebetulnya sedang mulai bekerja. Tuhan kan berkata yang baru itu bukan akan datang nanti. Tetapi sekarang ini loh sudah tumbuh. Tuhan tidak berkata kok aku akan membuat sesuatu yang baru di taman yang indah. Berbukit hijau seperti bukitnya Teletubbies. Enggak. Tetapi Tuhan berkata, aku akan membuatnya di padang gurun. Padang gurun itu melambangkan masa sulit. Masa-masa yang penuh dengan kebingungan. Masa-masa yang penuh dengan kelelahan rohani. Jalan hidup yang waduh terasa buntu. Namun ingat, jangan mandek di situ. Justru di tempat itulah Tuhan bekerja. Yang baru tidak selalu lahir dari kenyamanan. Tetapi ingat, yaitu dari ketaatan dan pengharapan kita kepada Dia di tengah kesulitan yang ada. Saudara, kadang kita sebagai anak Tuhan, kita ingin yang enak, tetapi menolak prosesnya. Padahal Tuhan berkata, aku ini sedang bekerja. Meski kamu merasa kok sedang tersesat aku di padang gurun itu. Jalan di padang gurun. Tidak berarti Tuhan tidak langsung mengubah situasi. Tetapi Tuhan memberi arah bagi kita. Tuhan memang tidak menghilangkan padang gurun.
tetapi membuat jalan di padang gurun. Indah sekali. Artinya apa? Artinya masalah mungkin masih ada. Tantangan masih belum hilang. Namun sekarang yang luar biasa ada arah. Ada pengharapan. Ada pimpinan Tuhan. Yang tadinya tidak bisa kita lalui. Sekarang menjadi jalan. Jadi dengan kata lain yang baru. Itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Tetapi hidup dengan penyertaan Tuhan. Karena itu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan jangan menyerah. Hanya karena masih berjalan di padang gurun. Jangan mengira Tuhan diam. Hanya karena kita hidup terasa kering. Ingat Yesaya 43 ayat 19 yang menegaskan padang gurun bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Tetapi tempat Tuhan memulai sesuatu yang baru bagi saudara. Karena itu saya ingatkan jangan terburu-buru protes. Jangan memberontak. Jangan meronta-ronta. Tetaplah setia dan percaya. Kenapa? Karena bersama Tuhan selalu ada arah. Selalu ada jalan. Meskipun situasi belum berubah. Tapi ingat, Tuhan sudah memulai sesuatu yang baru buat saudara. Saudara, hal ini saya beri contoh itu adalah Frankie. Frankie itu adalah penatua muda kita. Pada awal dia menjadi penatua. Dia berkata, aku ini gak iso opo-opo Kak. Tetapi akhirnya ketika dia berani melangkah dan berani berkarya bagi Tuhan. Saya sebagai gembala dapat melihat luar biasa tanggung jawab kerja dia itu sangat luar biasa. Dan akhirnya terbukti yaitu ketika dia baru saja berani yaitu memimpin sebagai ketua panitia Natal. Dan saya bisa melihat bagaimana Frankie awalnya berjalan seperti di padang gurun. Ya, dia merasa, aduh, kok begini. Tetapi saya melihat kesetiaan dia ketika melayani. Saya berani acungkan jempol. Awalnya dia tidak mengenal siapa-siapa dan karakter orang-orang yang lain itu bagaimana. Tetapi setelah dia jalani, baru dia mengatakan, wah susu ini begini, susu ini begini. Susu bukan susu uang gitu ya. Dia panggil semua ini adalah susunya dia ya. Karena apa? Semuanya memang sudah dewasa-dewasa begitu ya. Karena dia yang sangat muda begitu. Ketika dia menjadi panitia Natal gak gampang. Dapat ceter, marahan sinilah, guncangan sini. Tapi saya ngelihat, dia ini low profile banget. Ya wis tak terima, diem dan macam-macam. Tetapi pada akhirnya saya melihat tanggung jawab yang dahsyat dan luar biasa. Yaitu dia. Saya melihat dia ini bukan hanya mau ngomong. Tetapi dia juga bekerja dan bahkan bekerja mati-matian sampai pada akhir selesai menjadi ketua panitia Natal. Dia selesaikan dengan baik dan hari ini ditutup. Yaitu dengan satu pujian yang luar biasa. Itulah Frankie. Kita beri tepuk tangan bagi dia. Biar lebih semangat lagi ya. Biar lebih semangat lagi di dalam melayani Tuhan. Nah kesimpulannya. Poin yang ketiga. Tahun baru itu adalah Tuhan memberi kesempatan baru. Hari ini. Jadi kita jangan ngomong besok. Jangan besok. Saudara, new chapter atau babak baru itu bukan cuma soal ganti kalender. Dari tahun 2025 ke 2026. Kemarin semua pemuda remaja saya ajak rame-rame membungkus kalender ya. Nanti kalian juga akan pulang mendapatkan kalender. Dan mulai bisa melihat sebelum mau bungkus kalender semuanya ngelihat kalender. Saya tahu. Ayo
Lihat cari wajahnya dewe-dewe kan. Enggak kak. Ya, lalu mereka bungkus dengan cepat. Nanti kalender ini ketika dibuka boleh lihat wajahnya masing-masing. Saudara, saya mau katakan, kalender itu cuma ganti angka. Yang baru adalah kita harus ganti arah hati kita. Karena itulah dikatakan Tuhan tidak berkata perbaiki dulu hidupmu, hatimu, baru datang kepadaku. Enggak. Tetapi dia berkata datanglah, datang. Dan aku menjadikan segalanya baru. Saudara-saudara, kalau saudara punya komputer kita error. Seringkali solusinya bukan ganti komputer atau komputernya dibuang, enggak. Tapi harus direstart. Tuhan juga demikian. Tuhan juga mau memberi kita restart rohani di tahun yang baru. Yaitu kesempatan. Kesempatan untuk kita bisa mengampuni. Ini penting saudara. Begitu banyak orang hidup berbeban berat karena tidak bisa mengampuni. Kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk memulai kembali cinta setia kita kepada seperti pujian tadi, sang pemilik hidup kita. Saudara, babak baru itu menuntut keputusan berani dari kita. Yaitu apa-apa yang harus saya tinggalkan. Dan apa-apa yang harus saya tanggalkan. Ingat Rasul Paulus tadi saja mengatakan, aku melupakan kok apa yang di belakangku. Dan aku akan berlari untuk mencapai tujuan. Saudara, jangan sampai kita terhambat mencapai tujuan akhir hidup kita. Dan mahkota yang Tuhan sediakan. Karena apa? Kita sibuk menengok yang dulu. Ingat, hidup hari ini adalah kesempatan. Kita nggak akan tahu besok piye. Kita masih hidup atau bagaimana. Kita masih bisa berkarya atau enggak. Karena itu yang penting adalah selalu katakan, hidupku hari ini adalah kesempatan. Saudara, kemarin minggu setelah Natalan 25 Desember, saya itu mendapat panggilan dari rekan-rekan alumni, yaitu di Surabaya untuk mengadakan reuni kecil-kecilan. Karena menyambut seorang teman, yaitu hoping saya ya, sahabat baik saya, dari Bone. Bone itu Makassar ya. Jadi kalau Bone itu dari Makassar ke Bone itu dikatakan katanya masih 5 jam. Dan jalannya itu bulet kayak jalan Pujon ke Malang begitu ya. Nah ceritanya adalah teman saya ini baru saja menghadapi hal yang nyata. Dia berani katakan hidup adalah kesempatan. Makanya dia pilih untuk dolan yaitu ke Surabaya. Yaitu hal yang dicari adalah Surabaya untuk dia bisa sharing. Saudara, sahabat saya ini baru saja menjalani padang gurun yang bagi saya sangat mengerikan. Dia baru saja sembuh dari kanker dan sudah melewati masa kemonya. Dikatakan masa kemonya ini 1 babak, yaitu 6 kali gitu ya. Awalnya ini badan dia ini kurus sudahan. Dan kita bisa lihat ketika saya ketemu dia hampir ngeblak saya. Kurus banget, sangat kurus sekali. Dan di dalam tahun itu dia cerita. Dia juga menjalani yaitu operasi batu ginjal empedu. Gak cukup di situ saudara. Karena diabetes. Dia sendiri gak ngerti kalau dia kena diabetes. Karena dia mengatakan, loh aku ini loh gak ada keturunan diabetes. Aku ini juga gak suka itu makan manis dan macam-macam. Kecuali cuma teh manis katanya begitu ya. Teh manis dimakan sama pisang gorengnya Makassar yang hauja tenan. Itu yang dia makan. Akhirnya yang terjadi adalah tiba-tiba jebret. Matanya kabur, buta.
dan harus enggak tahu diapain, pokoknya katanya dia ke dokter di Penang diapain 6 kali baru akhirnya bisa melek begitu ya. Sudah cukup? Belum saudara. Tiba-tiba yang terjadi sebelum dia mau berangkat ke Penang yang terjadi. Lah kok dia tiba-tiba seluruh badannya lemas, kelimpruk makluk. Lah dikatakan kena stroke ringan. Sehingga kaki kirinya harus sedikit nyeret kalau jalan. Saudara, ketika saya mendengarkan sharingnya, saya ini cuma bengong melihat penderitaannya bertubi-tubi. Makanya kemudian dia katakan, aku ini mau jalan-jalan dari Bone yaitu ke Surabaya. Karena aku ingin sharing dan menikmati hidup. Dia katakan Bone itu adalah sebuah kota kabupaten. Sepi. Sepi. Karena aku serasa hidup di Pulau Patmos. Ya, tahu Pulau Patmos? Pulau Patmos itu adalah pulau kecil, terpencil, berbatu dan tandus, tempat pembuangannya Rasul Yohanes. Dan dia berkata, aku sekarang rindu ke Surabaya. Karena Tuhan memberi kesempatan aku hidup. Dan aku ingin menikmati semaraknya Natal di Surabaya. Itulah sebabnya saya juga gumun. Kita ini lagi Natalan, lagi sibuk, lah kok disuruh reunian. Tapi ketika saya meresponi hal ini, sangat indah. Semangatnya saya ngelihat menyala saudara. Meskipun jalannya agak sempoyongan dan dia harus naik kursi roda, dia harus pegang tongkat. Tapi hari itu dia berkata, hari ini mari kita reuni dan kita akan bersama-sama pergi ke Pasar Atom. Kaget saya ya. Saya berkata, ngapain ke Pasar Atom? Saya katakan. Dia berkata gini, banyak pepatah berkata, orang kalau ke Surabaya belum ke Pasar Atom berarti belum ke Surabaya. Itulah sebabnya saya harus ke Pasar Atom. Waduh saudara, ketika dia bilang, aku pokoknya mau ke Pasar Atom. Maka teman-teman yang berlain, bawa kursi roda gak apa-apa. Nanti aku yang nyurung dan macam-macam. Tapi tahu jawabannya? Dengan semangat dia berkata, aku gak mau pakai kursi roda. Aku gak mau pakai tongkat. Lah ada apa? Ada kalian kok. Kalian lah yang harus tuntun kami. Wah kaget semuanya ya. Akhirnya oke lah. Pada waktu kita berangkat ke Pasar Atom, jalan kita rame-rame jalan. Dan saya ngeliat waduh semangat dia besar sekali. Dan jalannya kuat sekali. Tapi karena Pasar Atom lihat kanan, lihat kiri, akhirnya begitu banyak teman-teman yang lain akhirnya apa? Meninggalkan dia ya, meninggalkan dia. Tapi saya rupanya tetap berhati gembala. Waduh ya, saya tetap mendampingi dia. Saya tetap menemani dia. Bahkan saya bawa tas yang saya ketika saya pegang kecil tasnya. Tapi ketika saya pegang, loh lah kok abot. Lalu saya tanya, apa isinya? Isinya adalah obat-obat penting dan minuman begitu ya. Untuk dia sewaktu-waktu harus minum gitu. Maka saya berkata, wah ini harus penting. Jadi harus dibawa. Nah sampai di Pasar Atom cukup. Kok ya gak cukup toh. Dia bilang, kan saya ini mau menikmati Surabaya. Maka sekarang saya harus pergi ke GM. Tahu GM? Galaxy Mall. Bingunglah saya. Akhirnya teman-teman berkata, turuti wes, turuti katanya. Akhirnya dituruti pergi ke GM. Nah di GM itulah baru dia berkata, inilah aku bisa menikmati Natal. Karena di GM memang mallnya ini lagi ditata indah sekali yaitu Natalan. Wah dia senang sekali. Bukan cuma senang tertawa-tawa malah minta difoto dalam berbagai macam pose. Wes dituruti pokoknya ya. Dia mau foto kayak apa dituruti. Dia mau foto dengan ini, dengan ini, dengan ini dituruti. Tiba-tiba ketika kita foto rame-rame nyuruh orang terkaget saya. Lewat jemaat saya. Siapa? Pak Kristi ya. Pak Kristi sama Bu Esther sama yang pinter nyanyi anaknya. Tata lewat. Loh Kak kok di sini? Saya juga berkata, loh Ta kamu kok di sini? Iya bayar utang enggak? Kemarin di Natalan saya belum sempat foto dengan kakak. Sekarang harus foto di sini. Nah sempat bertemu dengan mereka. Nah saudara cukup
ketika sampai di Galaxy Mall, lah kok enggak cukup toh? Dia berkata, masih sore katanya. Lah sekarang mau kemana? Saya berkata, sekarang harus pergi ke Park Shanghai. Karena Park Shanghai ini viralnya kota Surabaya. Sudah sampai di Makassar sana. Akhirnya diturutin saudara. Yaitu ke Park Shanghai. Bisa bayangkan sambil nonton dia yang digelak-digeluk ya. Karena apa? Karena kalau nggak ditonton tiba-tiba mak gelek. Loh, kalau ndak ono sing nyonggo kan tiba begitu ya. Akhirnya selalu harus begini, bisa bayangkan. Dan akhirnya sampai 9 malam baru pulang kembali. Yaitu ke rumah penginjil Tarmina. Dan saudara tahu apa yang terjadi sampai di rumah Pio, yang terjadi adalah tangan boyok, pundak saya pegel pol. Karena itulah saudara, melalui ilustrasi ini saya ingin mengatakan, mari saudara dalam menjalani hidup di tahun yang baru 2026, jangan bawa-bawa lagi koper lama kita. Tinggalkan semua di belakang. Arahkan fokus ke depan. Karena kalau enggak bisa pegel pol saudara. Bayangkan saudara, seseorang yang hendak memulai perjalanan jauh di tahun baru, lah kok bawa koper lama. Saudara tahu koper lama itu isinya apa? Isinya adalah barang-barang yang enggak berguna. Barang-barang yang sebetulnya harus dibuang. Akibatnya gak mau dibuang. Sesel no masuk di koper itu. Dan dibawalah koper berat itu. Otomatis membuat jalan kita juga lambat. Gak cuma itu, cepat lelah. Sehingga kita pun gampang ngomel. Ketika ditanya, lo ngapain? Kok kopernya enggak dikosongkan? Ngapain kamu sesel-sesel semua barang-barang itu? Apa jawabannya? Lo ini kenangan, lo ini barang-barang kenangan. Kok dibuang? Saudara, saya katakan ini ciaklat namanya. Saudara, buahnya orang memasuki tahun baru itu seperti itu. Masih membawa kekecewaan yang lama. Masih bawa luka dendam lama. Masih bawa sakit hati, rasa bersalah yang lama. Masih bawa kemarahan yang dipendam. Masih bawa lagi ketakutan-ketakutan yang saya pikir gak masuk akal. Padahal loh, Tuhan berkata tadi dalam ayat 18, jangan ingat-ingat loh hal-hal yang dahulu-dahulu. Tuhan tahu kok, kalau kita terus membawa beban masa lalu, kita tidak akan kuat berjalan jauh ke depan. Jadi saudara-saudara, tahun baru adalah undangan Tuhan untuk kita membuka koper hati kita. Mengeluarkan hal-hal yang tidak lagi membangun. Dan menyerahkannya kepada Tuhan. Bukan berarti masa lalu dihapus loh ya, enggak. Tapi bebannya dilepaskan. Dan percayalah, ketika koper diringankan, langkah kita pun akan menjadi gesit, hati kita plong, dan perjalanan kita ke depan bisa dinikmati dengan baik. Ingat, seperti kata teman saya, hidup adalah kesempatan. Ke depan kita mau jadi apa dan apa yang terjadi hanya Tuhan yang atur. Seperti lagu panitia Natal tadi. Bahwa Tuhan adalah pemilik hidupku. Semua yang terjadi adalah seizin dari Allah. Karena itu mari semua kita berkata, Tuhan, aku memilih melangkah ke depan. Aku akan membuka babak baru, tidak dewean, tidak sendirian. Tapi bersama dengan Kristus. Dan aku mau berkata sebagai komitmenku. Tahun baru, hatiku juga harus baru. Aku juga harus punya arah yang baru. Dan tetap memiliki semangat yang lebih baru. Bersama Tuhan yang setia. Amin, amin saudara. Dan biarlah Immanuel daripada Allah senantiasa mengiringi langkah-langkah kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan